Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Novitra Ojk Indonesia dengan NIM 24320009. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan permasalahan dari kelompok kami. Jadi permasalahan analisis kritis, permasalahan konseptual dalam praktis. Jadi dalam pembahasan filsafat pendidikan jasmani, pendidikan pada hakikatnya merupakan bagian dari integrasi dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan motorik, dan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan sosial atau penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, dan aspek pola sehat. Namun dalam tataran implementasi dan pemaknaan akademik, disiplin ini kerap menghadapi tantangan konseptual yang sangat mendasar. Pundak disiplin ilmu ini dibebani oleh sebagai macam stereotip, reduksionisme, serta menganalisasi sistem yang menempatkan sebagai pelengkap kurikulum yang inferior dibandingkan mata pembelajaran berbasis kognitif murni. Analisis ini ditunjukkan untuk membedakan secara menyeluruh setiap permasalahan yang termuat dalam dokumen utama. Jadi melalui pendekatan dekonstruksi filosofi, kita akan melihat bagaimana problem konseptual diurai menggunakan 3 pilar utama, yaitu filsafat, ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Landasan berpikir ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analitis abstrak, melainkan sebagai pisau atau bedah untuk menyelesaikan problem real di lapangan melalui mulai dari dualisme tubuh atau jiwa, validasi metodologi pembelajaran kinestik, hingga krisis moralitas dalam aktivitas olahraga atau kompetitif formal di sekolah. Jadi ada permasalahan dan degradasi ontologis. Yang pertama itu ada mikonepsi, yaitu publik dan redukasionisme radikal. Jadi permasalahan utama dan paling mendasar yang diangkat dalam pembahasan dokumen yaitu adanya mikonisme publik yang bersifat redukasional radikal terhadap hakikat pendidikan jasmani. Jadi masyarakat luas, orang tua, murid, bahkan sebagai pelaku pendidikan dan pengambil kebijakan seringkali memandang pendidikan jasmani semata-mata sebagai aktivitas otot belakang. Panjas diredusir secara sempit menjadi latihan jasmani biologi yang kaku, aktivitas pengurus energi, pengisi waktu luang, atau sekadar intermezzo di
antara jam-jam pelajaran kognitif yang dianggap lebih serius. Jadi penyertaan makna ini berdampak hal karena menguburkan dimensi edukasi yang inherent di dalam gerak insan. Masalah kedua yaitu eksistensial dan dualisme kartensia. Jadi secara mendalam, pembahasan dokumen mengidentifikasi bahwa mekanisme publik tersebut berakar pada kuatnya pengaruh sebagai dualisme kartesian di institusi pendidikan, pandangan kuno yang dipopulerkan oleh René Descartes. Jadi memisahkan secara tegas antara aspek mental dan aspek raga dalam konteks persekolahan. Dualisme ini melahirkan suratifikasi nilai yang tidak sehat, di mana aktivitas pikiran ditempatkan pada derajat yang tinggi, sementara aktivitas tubuh dianggap sebagai kelas menengah. Jika pandangan dualisme kartesian dibiarkan mendominasi ekosistem pendidikan jasmani, dampak praktisnya di lapangan akan sangat berbahaya. Peserta didik yang melakukan olahraga atau aktivitas gerak di sekolah akan diperlakukan layaknya sebuah robot atau mesin biologis. Mereka dipaksa bergerak secara mekanis untuk mencapai target kuantitatif tertentu seperti kecepatan berlari atau jumlah lompatannya, tanpa keterlibatan kesadaran, emosional, pikiran, dan refleksi batin. Masuk dalam kedua yaitu tantangan metodologis dan orientasi nilai. Jadi masalah metodologis dan validasi ilmiah atau epistemologi, yaitu setelah kejelasan objek kajian, ontologi ditegakkan. Permasalahan berikut bergeser pada dimensi epistemologi, yaitu berkaitan dengan bagaimana proses transfer pengetahuan dan perolehan keberanian nilai dalam pendidikan jasmani yang dapat berjalan secara efektif. Karakteristik pendidikan jasmani sangat berbeda dari ilmu murni, sedangkan ilmu sosial tekstual Panjas tidak dapat ditransfer secara efektif menggunakan metode doktrinasi atau kognitif, ceramah pasif di dalam ruangan ataupun hafalan teori-teori abstrak. Jadi, pembahasan dalam dokumen menyajikan bahwa atas masalah ini melalui pendekatan learning by doing, sebuah proses pembelajaran yang bertumpu pada pengalaman empiris langsung atau keterlibatan kinestik dan penjajahan gerak secara aktif. Namun tantangan epistemologis terbesar yang dihadapi oleh para pendidik adalah bagaimana memastikan bahwa setiap gerak fisik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh siswa
di lapangan tetapi memiliki validasi ilmiah yang sahih. Gerak dalam penjas tidak boleh sekadar menjadi aktivitas bermain bebas tanpa arah. Jadi pendidikan dituntut untuk menjembatani pengalaman empiris tersebut dengan hukum-hukum ilmiah yang universal seperti prinsip biomekanik tubuh, efisiensi gerak kinetik, fisiologi olahraga, dan psikologi perkembangan motorik. Dengan demikian, kebenaran epistemologi penjas tercapai ketika aktivitas gerak yang menyenangkan dapat bersanding harmonis dengan kecepatan metodologis yang terukur secara ilmiah. Kedua itu ada masalah degradasi karakter dan hampa nilai, yaitu atau aksiologi. Jadi permasalahan ketiga yang dibahas secara kritis dalam dokumen berkait dengan pilar aksiologi, yaitu mengenai kegunaan, orientasi, nilai, dan dampak moral dari pelaksanaan pendidikan jasmani. Di era modern ini, ancaman terbesar dalam aktivitas olahraga di lembaga pendidikan adalah terjadinya degradasi nilai akibat komersialisasi dan glorifikasi kemenangan instan. Olahraga kompetitif atau permainan fisik di sekolah rawan melahirkan perilaku negatif seperti kecurangan. Jadi doping verbal maupun non-verbal, egois kelompok atau agresi fisik hingga konflik horizontal antara siswa-siswa jika target utamanya hanya sekedar mencetak kemenangan atau sportivitas fisik. Dokumen membedah problem moral ini secara kompetitif dengan membagi nilai aksiologi penjas ke dalam dua domain utama, yaitu etika dan estetika. Yaitu permasalahan degradasi karakter dianalisis sebagai akibat dari kegagalan internalisasi atau nilai-nilai tersebut selama proses pembelajaran di lapangan. Penjas ditekankan bukan sebagai pencetak atlet atau industri, melainkan sebagai instrumen wajib untuk mengikis krisis normal bangsa. Melalui domain etika, penjas bertugas menyuntikkan dan mempraktikkan secara langsung nilai kejujuran, sportivitas, tanggung jawab pribadi, kepemimpinan, toleransi, dan kedisiplinan yang tinggi. Melalui domain estetika, penjas mengurai masalah kejenuhan psikologi siswa dengan menyajikan keindahan harmoni gerak, ritme tubuh, efisiensi gerak yang artistik, serta kedamaian batin dalam beraktivitas fisik. Psikologi mengesahkan bahwa penjas adalah media pendidikan watak di mana nilai moral dijunjung lebih tinggi dari skor kemenangan akhir. Ketiga itu analisis dampak fatal, ketidakkeseimbangan sistematis. Jadi
Yang pertama ada kepincangan korelatif antar pilar filsafat. Salah satu kontribusi analisis paling tajam di dalam pembahasan dokumen adalah pemaparan mengenai korelasi sistematik dan interdependensi mutlak di antara ketiga pilar filsafat ilmu tersebut. Pertama ada dampak jika tanpa landasan ontologi. Apabila pilar ontologi diabaikan, maka pendidikan jasmani akan kehilangan kompas yuridis, akademis, serta jati dirinya. Jadi para pengajar dan lembaga pendidikan tidak akan memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa sebenarnya objek esensial yang sedang mereka ajarkan. Akibatnya, kurikulum Panjas akan mudah terombang-ambing oleh arus tren sesaat dan kehilangan diferensial uniknya di mata pelajaran lain. Kedua ada dampak jika landasan epistemologi, pilar epistemologi dilewati para guru atau pelatih dan instruksi olahraga akan kehilangan instrumen metode mengajar yang valid dan akurat. Proses latihan fisik dan transfer keterampilan motorik di lapangan akan berjalan secara serampangan, berbasis insting tanpa dasar ilmiah, tidak efisien, bahkan berisiko tinggi menimbulkan cedera fisik yang fatal pada peserta didik akibat salahnya penerapan prinsip mekanik. Yang ketiga, dampak jika tanpa landasan aksiologi, yaitu dampaknya yang paling mengerikan terjadi ketika pilar aksiologi dikesampingkan seluruh kurikulum latihan fisik, pemain motorik, dan kompetisi olahraga di sekolah akan berubah menjadi aktivitas hampa. Nilai aktivitas fisik tersebut hanya akan menjadi rutinitas yang melelahkan secara ragawi atau memicu hegemoni kekuatan fisik yang menindas yang lama serta kehilangan esensi luhurnya untuk membentuk manusia yang literat secara jasmani dan berbudi praktik. Dari semua kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan seluruh rangkaian analisis terhadap pembahasan dokumen dapat ditarik kesimpulan bahwa problem utama yang dihadapi oleh pendidikan jasmani bukan terletak pada aspek teknik aktivitas fisiknya, tetapi di lapangan, melainkan pada rapuhnya pemahaman fisiologi komprehensif di kalangan pelaku pendidikan. Konstruksi konseptual yang dihadirkan di dalam dokumen membuktikan secara empiris dan teoritis, bahkan penyelarasan pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi bukan sekadar kebutuhan akademik perlengkapan makalah, melainkan persyarat mutlak yang tidak dapat ditawar. Rekomendasi dari hasil analisis ini adalah perlunya rekonstruksial cara berpikir para pendidikan jasmani. Mungkin permasalahan dari kelompok 2 yaitu dari saya hanya ini saja. Apabila ada salah kata, mohon maaf.
Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.